Oke baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman sekalian. Sebelum saya menjelaskan apa yang menjadi intisari dari satu buku ini dalam mata kuliah sosiologi terapan, pertama sebagai insan yang beriman kita patut memanjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala cintanya, sehingga kita pun sampai saat ini masih memperoleh nafas kehidupan, sehingga kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas yang di tempat kita yang berbeda, tetapi aktivitas yang sama, yaitu menjelaskan tentang sosiologi, apa menjadi intisari dari satu buku sosiologi terapan yang berjudul tentang studi sosial dan budaya dari Patrick Giddens. Pada kesempatan ini saya sebelum menjelaskan pertama-tama, dan seperti yang biasanya, kami mesti memperkenalkan diri. Nama saya Sintus Elva Darman. Saya mahasiswa semester 7, mahasiswa sosiologi yang memprogram satu mata kuliah sosiologi terapan. Pada kesempatan ini satu buku, yaitu buku ketiga dari yang telah Bapak berikan kepada kami, di mana judulnya hari ini tentang studi sosial dan budaya dari Patrick Giddens. Mesti kami membuat review sekaligus memberikan apa yang menjadi intisari dari satu topik yang ada di dalam buku ini. Jadi buku ini membicarakan dua konsep utama sebenarnya, tetapi ada dalam satu buku, maka kami diperkenankan untuk menjelaskan kira-kira apa yang menjadi esensi yang paling mendasar di dalam buku ini, supaya kami sebetulnya memiliki pemahaman yang kurang lebih, kalaupun tidak terlalu cukup, setidaknya kami memiliki sedikit pemahaman tentang studi sosial dan budaya dari Patrick Giddens ini. Dan sekaligus pada kesempatan ini dan metode-metode yang semacam ini, menurut saya memang metode yang tepat untuk meningkatkan kualitas kami sebagai mahasiswa, supaya ada budaya literasi. Dan memang menarik nanti di dalam buku ini juga bicara tentang budaya, ada budaya literasi yang akan kami lakukan dan yang akan kami peroleh dengan metode perkuliahan yang semacam ini. Jadi secara pribadi saya menyampaikan apresiasi. Langsung saja masuk kepada substansi atau esensi buku ini, bahwa kemudian kita berbicara tentang studi sosial dan budaya. Sebenarnya kalau mungkin tidak secara keseluruhan saya melihat, tetapi saya melihat bahwa dalam buku tersebut itu berbicara tentang kota. Karena jujur saja memang kalau berdasarkan biografi dari penulis buku ini, Patrick Giddens ini, itu sebetulnya berbicara tentang perencanaan kota. Jadi layak mestinya dia pada kesempatan ini menjelaskan tentang kota. Dan pada buku itu pun kemudian buku yang akan bahas itu juga berbicara tentang kota. Kurang lebih saya melihat itunya. Ada pola apa yang dalam kota, kemudian berbicara tentang keluarga, masyarakat, sehingga mampu membentuk sebuah kota. Ada teori kota dan lain sebagainya. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya biografi dari Patrick Giddens ini, dia ini adalah seorang ahli biologi, ahli geografi, sosiolog, dan seorang pemikir tentang perencanaan kota. Itu adalah seorang secara geografis. Dia juga berasal dari Inggris. Itu adalah biografi dari Patrick Giddens ini. Berdasarkan biografi tadi, kita sudah melihat ternyata dia itu juga berbicara tentang ada pemikiran tentang perencanaan kota. Jadi buku ini sebetulnya berbicara tentang perencanaan dalam kota itu sendiri, dan dia connect dengan apa yang menjadi
Saya rasa bahwa sosiologi terapan itu sebetulnya ada konektivitas, ada kesinambungan dengan berbicara tentang perencanaan kota. Berbicara tentang terapan perencanaan kota, yang pasti kita berbicara tentang sosiologi terapan gitu. Patrick Geddes ini sebetulnya dia dipengaruhi oleh, kalau kita bisa lihat, dipengaruhi oleh dua pemikir, yaitu Herbert Spencer dan Frederick Lepley. Kita bisa lihat di dalam satu teori evolusi dari evolusi masyarakat, suatu teori evolusi biologis dari Herbert Spencer itu itu dikembangkan oleh Patrick Geddes menjadi evolusi keluarga, dan dasar analisisnya itu menggunakan pemikiran dari Frederick Lepley. Dia menggunakan analisis pemikiran dari Frederick untuk menganalisis tentang evolusi masyarakat itu sendiri. Berbicara tentang berbicara tentang pemikiran dari Lepley ini, itu sebetulnya mencakup ada 3 hal penting di sana. Kita bisa melihat ada yang pertama itu berbicara tentang place, berbicara tentang tempat, berbicara tentang work, berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang family, berbicara tentang keluarga. Kalau kita bicara tentang keluarga di situ, itu dia mengatakan bahwa keluarga itu sebetulnya sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Unit terkecil ini memang menjadi satu hal yang penting. Keluarga ini kemudian menjadi satu unit terkecil dalam masyarakat yang pada akhirnya menghadirkan suatu keadaan yang sehat, suatu keadaan yang stabil untuk pembentukan moral, pembentukan nilai, pembentukan mental pada masyarakat itu sendiri. Jadi keluarga itu menjadi unit terkecil, tetapi justru memberikan sumbangsi pasti yang cukup penting, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kalau kita bisa melihat bahwa Geddes itu sebetulnya menggunakan teori melingkar, itu tentang lokasi geografis yang menyajikan soal batasan, soal peluang yang bisa menentukan sifat pekerjaan. Batasan peluang yang bisa menentukan, mendeterminasi sifat pekerjaan itu sendiri. Mengatakan bahwa geografi fisik, kemudian ekonomi pasar, kemudian antropologi itu sebetulnya saling berkaitan. Ada afiliasi di sana, ada hubungannya di sana. Maka kalau kita bisa lihat, sebetulnya hal itu mengindikasikan bahwa sosiologi itu sebetulnya belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Teknik dasarnya adalah regional dan perencanaan kota. Ya, jadi kalau kita bisa lihat, sebetulnya dia melihat sosiologi sebagai satu disiplin ilmu yang belajar tentang interaksi masyarakat dengan lingkungan. Jadi lingkungan ini juga menjadi hal yang penting ya di dalam interaksi masyarakat. Bagaimana masyarakat dalam interaksinya itu justru berpengaruh terhadap lingkungan. Bagaimana interaksinya sehingga bisa mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan. Dia melihat itu interdisipliner. Dalam ilmu sosiologi itu ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Ide-ide tersebut kemudian melahirkan teori tentang kota. Itu teori tentang kota. Karena tadi kan bicara soal bagaimana sosiologi itu belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan, alam. Teknik dasarnya dari interaksi itu tadi kan, dari definisi tadi itu berbicara tentang regional, berbicara tentang wilayah, ya, berbicara tentang perencanaan kota. Nah, dalam konteks perencanaan kota, ide-ide tersebut kemudian melahirkan teori tentang kota. Kan tadi kan bicara tentang kota, maka dia juga melahirkan suatu pemikiran tentang kota.
sebagai serangkaian pola, kota itu sebagai suatu serangkaian pola yang saling berkaitan. Kota itu dia melihat sebagai suatu serangkaian pola cara sehingga kita bisa menghasilkan suatu hubungan pertalian di sana, melahirkan struktur yang tidak terpisah. Dia melihat seluruh apa yang ada di kota itu adalah pengaruh. Kemudian kita bisa lihat, kalau bicara soal kota, dia melihat bagaimana kemudian dalam kota itu dipengaruhi oleh teknologi. Perkembangan teknologi justru mempengaruhi hal tersebut, mempengaruhi kota. Modernisasi, industrialisasi kemudian muncul di kota sehingga berpengaruh terhadap kehidupan kota. Nah, kita bisa melihat suatu konsekuensi logis dari semua itu, bahwa ada kemiskinan di dalam kota, fenomena kemiskinan, fenomena penyakit, kemudian kejahatan. Itu sebetulnya sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang melahirkan adanya modernisasi. Modernisasi itu kan ditandai oleh adanya perkembangan teknologi yang sebetulnya sebagai asal muasal atau sebab dari seluruh konsekuensi yang timbul di mana adanya kemiskinan, penyakit, kemudian kejahatan dan lain sebagainya, yang tidak hanya hadir dengan sendirinya, tapi justru hadir karena satu karakteristik kota di mana adanya perkembangan teknologi di sana, modernisasi dan industrialisasi yang menjadi faktor penyebab utamanya. Itulah sebetulnya keadaan kota hari ini, bahwa kemudian studi sosial itu bicara tentang studi sosial di kota. Dari itu kalau kita bisa tarik benang merahnya, bahwa Patrick Giddens itu sebetulnya berbicara tentang studi sosial di dalam kota dan melahirkan suatu budaya di dalam kota itu sendiri. Jadi ada dua konsep itu, konsep studi sosial, tapi studi sosial yang dia fokus itu dia berbicara tentang kota, dan itu berbicara tentang apa yang ada dalam kota, penyakit dan lain sebagainya, pola-pola yang ada, itu semua adalah budaya yang ada di dalam kota itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari buku ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat sore.